Desa itu sering disebut desa penari. Kayaknya iki bener desanya, Mas. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon dawuh. Sing wis suwe tak enteni. Jenenge Badar Rawi, Mbak. Dek kene ae ondo. Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video aku kali ini, aku ingin merangkum film bioskop Indonesia yang dirilis bulan April kemarin nih, yang judulnya Badarawi di Desa Penari. Nah, film ini merupakan flashback dari film KKN yang tayang tahun kemarin nih. Di film ini mengisahkan tentang 4 anak muda yang berkunjung di desa tersebut yang dikenal dengan Desa Penari, sebab warga desa itu masih menjunjung tinggi seni budaya dan termasuk seni tari tradisional. Namun, kedatangan salah satu di antara mereka sudah ditunggu oleh sosok siluman berwujud wanita penari yang dikenal dengan Badarawuhi. Sebelum lanjut, boleh dong untuk subscribe, like, dan komen di videonya aku agar aku lebih semangat bikin videonya. Oke deh, kita mulai ceritanya. Film diawali dengan sekelompok anak muda dengan tujuan untuk menyembuhkan ibunya yang lagi sakit keras. Berdasarkan apa yang diceritakan oleh peramal yang mencoba untuk mengobati ibunya, yang konon penyebabnya berkaitan dengan pusaka yang diambil ibunya semasa muda dulu di desa tersebut. Pusaka ini dikenal dengan Kawaturi. Dia berniat untuk mengembalikan pusaka itu demi kesembuhan ibunya. Dia adalah Mila. Mila ditemani oleh 2 sahabatnya, yaitu Yuda dan Prabu. Nah, mereka yang tidak tahu di mana desa penari tersebut, akhirnya mereka bertemu dengan teman Prabu, yaitu yang bernama Jito. Mila meminta Jito untuk mengantarkan mereka sambil memperlihatkan peta yang dibawanya. Tetapi Jito mengatakan bahwa desa itu letaknya agak jauh dan letaknya di tengah-tengah hutan. Jito yang tadinya tidak mau mengantar, Mila memaksanya dengan memberikan sejumlah uang. Akhirnya mereka tiba di desa tersebut. Terlihat banyak gadis yang sedang latihan menari. Nah, mereka yang kebingungan mau kemana, Jito pun menanyakan ke salah satu warga mengenai sesepuh desa tersebut. Namun si ibu menyatakan kalau Mbah Putri sudah meninggal. Paling kalau mereka mau bertemu yaitu dengan Mbah Buyut, tapi mereka harus menunggu sampai Mbah Buyut pulang. Prabu dan Yuda memutuskan untuk pulang saja. Tapi kan gak ada hasil, percuma dong jauh-jauh tapi gak ketemu. Akhirnya Mila memutuskan untuk menunggu Mbah Buyut. Nunggulah mereka di gardu kecil. Nah, karena si Mila itu perempuan, Yuda meminta gadis di desa tersebut untuk memberikan tempat kepada Mila. Nah, dibawalah si Mila ke rumah Rati. Tapi dengan satu syarat, mereka tidak boleh berisik karena ibunya Rati lagi sakit parah. Karena kecapean, Mila pun terlelap dalam tidurnya. Mila bertemu dengan sosok yang sangat anggun dan cantik. Dia nggak ngeh bahwa itu siluman ular, ratu di alam roh di desa itu. Mila pun terbangun karena mendengar suara yang melantunkan nyanyian sinden Jawa. Di kamarnya Ibu Rati. Mila yang kepo ingin mendekat, tapi dia ragu-ragu nih guys. Karena takut, dia pun mengurungkan niatnya. Di sini Mila merasa aneh karena sebelumnya Rati menyatakan kalau ibunya sakit keras.
Namun, kenapa ia bersenandung dengan sangat merdu? Keesokan harinya, Ratih dengan telaten ngerawat ibunya. Ternyata sakit yang dialami oleh ibu Ratih sama persis dengan yang dialami oleh ibunya Mila. Mila berpikiran, kenapa sakit yang diderita ibu Ratih sama persis yang diderita ibunya. Para medis pun tidak sanggup mengobatinya. Tapi orang pintar di rumah Mila menyatakan bahwa penyakit itu ia dapat dari sebuah gelang yang ia bawa dulu dari sebuah desa. Mila menunjukkan gelang kawaturi yang dibawanya dari sang ibu kepada Ratih dan memberitahu tujuan Mila datang ke desa tersebut, yaitu untuk ngembaliin gelang itu. Ratih pun membawa mereka untuk membersihkan badan. Yang laki-laki turun ke pemandian laki-laki. Sementara Ratih dan Mila masuk ke sebuah kolam. Perlu diketahui, kolam itu sering dipakai untuk para penari sebelum mereka pentas. Nah, saat berada di dalam kolam, tiba-tiba Ratih menyanyikan lagu Sinden Jawa seketika membuat Mila bergidik. Ratih yang tadinya di belakang Mila kini berubah menjadi sosok Badarawuhi yang meminta Mila untuk mengembalikan kawaturi kepadanya. Tiba-tiba kolam pun dipenuhi oleh ratusan ular. Mila dan Ratih pun tiba-tiba ikut menghilang. Sementara itu, Yuda dan lainnya pulang ke rumah Ratih. Mereka kira Mila dan Ratih udah pulang, tapi ternyata mereka belum pulang. Tanpa sengaja, Yuda melihat ibu Ratih yang sedang menari sambil tiduran. Terlihat sangat kesakitan, seolah ada yang menggerakkan. Mereka pun sadar kalau Mila dan Ratih masih menghilang. Mereka sibuk mencari Ratih dan Mila, tetapi warga seperti tidak ada yang peduli. Dan ternyata warga di desa itu tahu bahwa Mila dan Ratih masuk ke alam roh angkara murka. Di sana banyak pengikut Badarawuhi yang menari bersama. Badarawuhi mendekati Mila dan berbisik bahwa tubuh Mila sangat wangi. Dia lalu meminta kawaturi dari Mila. Mila pun meminta agar ibunya sembuh dari penyakitnya. Badarawuhi tidak merespon, melainkan dia langsung memakai kawaturi ke lengannya. Dan ternyata sebelum Mila sampai ke desa tersebut, terlebih dulu Mila dituntun oleh Badarawuhi untuk pergi ke desa penari. Badarawuhi ingin memiliki tubuh Mila dan meminta Mila untuk tinggal bersamanya di sana. Namun Mila menolaknya. Akhirnya mereka berhasil kembali ke desa. Mila pun marah kepada Ratih karena sudah membawanya untuk bertemu dengan Badarawuhi. Bukan tanpa alasan, karena Ratih sengaja melakukannya karena dia ingin ibunya sembuh. Tak lama setelah kejadian itu, keadaan desa menjadi kacau, hasil kebun membusuk, ternak-ternak pada mati, dan keadaan makin di luar nurul. Karena suasana tidak kondusif lagi, Yuda memutuskan untuk pulang. Tapi Mila merasa bersalah karena sudah mengacaukan desa tersebut. Mila melihat Mbah Buyut sedang menyuruh para gadis untuk mencicipi kopi buatannya. Ratih pun ikut mencicipi kopi tersebut. Setelah Ratih mencobanya, ia pun menyatakan bahwa kopinya terasa manis. Karena penasaran, Mila pun ikut mencicipi kopi tersebut. Walaupun sempat dilarang oleh Yuda, tapi Mila tidak menghiraukannya. Setelah mencoba kopi tersebut, Mila pun juga menyatakan kopi tersebut sangat manis di lidah. Yuda pun iseng dan ikut mencobanya. Tetapi kopi tersebut terasa pahit di lidahnya. Mbah Buyut kemudian berkata
Alasan Mila dan gadis-gadis desa itu merasakan manis karena ia sudah dipilih untuk menjadi calon dawuh di desa tersebut. Dan kopi manis itu pertanda bahwa mereka semua harus melakukan ritual. Di malam harinya, Yuda melarang Mila untuk mengikuti ritual tersebut karena ritual mungkin saja membahayakannya. Namun, Mila tetap nekat demi kesembuhan ibunya. Singkat cerita, ketujuh calon dawuh itu pun dipakaikan penutup kepala dan berpesan kepada warga agar menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Saat ritual tersebut berlangsung, Mbah Buyut membawa mereka ke tempat ritual. Ritual pertama, para calon dawuh dimandikan dengan kembang 7 rupa sebagai syarat. Kemudian mereka dibawa ke balai desa dan ritual pun dimulai. Salah satu sepuh berkata bahwa mereka nanti akan menari terus-menerus, menari tanpa berhenti. Mila sempat mengatakan bahwa dia tidak bisa menari. Namun sepuh menyatakan nantinya Mila akan bisa menari. Lalu para calon dawuh pun mulai bersimpuh dan mencium selendangnya. Seketika mereka seperti kerasukan dan mereka berada di angkara murka. Mereka semua berlenggak-lenggok untuk menghibur warga di sana. Satu persatu calon dawuh terjatuh, di mana berarti gadis tersebut ditolak oleh sosok Badarawuhi untuk menjadi dawuh di desa itu. Singkat cerita, kini hanya tersisa Mila dan Ratih yang masih menari. Para sesepuh pun bingung kenapa Badarawuhi belum menentukan pilihannya, padahal mereka menari sudah lama. Tiba-tiba sosok Badarawuhi datang. Seketika yang ada di sana langsung sujud, begitu pula Ratih dan Mila. Badarawuhi mengatakan bahwa kehadirannya disenangi warga di angkara murka. Dia pun menawarkan Mila untuk menjadi dawuhnya dan menetap di angkara murka. Namun Mila menolaknya dan ia hanya ingin ibunya agar bisa sembuh. Badarawuhi pun marah dan menyuruh untuk memainkan musiknya dan mereka berdua pun menari kembali. Mila pun akhirnya tumbang. Kini hanya tersisa Ratih yang jiwanya masih terperangkap di angkara murka. Namun tiba-tiba Mila bangun kembali dan melanjutkan menari. Mbah Buyut kemudian menutup Mila dan Ratih dengan kain agar jiwa mereka tidak terperangkap di alam roh dan menghilang dari angkara murka. Ratih dan Mila akhirnya dibawa pulang. Yuda pun khawatir dengan keadaan Mila. Mbah Buyut menjelaskan bahwa Badarawuhi belum memilih di antara mereka. Namun yang pasti jiwa mereka masih berada di angkara murka. Mila yang tersesat di alam roh dan di sana dia melihat keadaan yang sangat mengerikan karena dia melihat sesosok gadis yang memiliki muka rata dan tidak memiliki mata. Mila pun dikelilingi oleh para dawuh dari Badarawuhi. Di sana juga ada Badarawuhi. Dia pun menyuruh dawuh untuk menari di hadapan Mila. Di sini Badarawuhi menunjukkan kepada Mila bahwa di sana sudah ada Ratih dan ibunya yang sudah dipilih untuk menjadi dawuh. Ia pun mengajak Mila untuk menemani
Ratih dan ibunya. Di sana Mila juga bertemu dengan ibunya. Ibu Mila menyuruhnya untuk segera pulang. Mila mencoba untuk mengajak ibunya untuk pulang bersamanya. Namun ibunya menyatakan bahwa dia tidak bisa pulang karena kesalahannya di masa lalu. Dan untuk menebusnya, dia harus menjadi dawu dan melayani penduduk Angkara Murka dengan menari. Kemudian Badarawuhi menggoda Mila untuk tetap tinggal bersamanya, sekaligus untuk menemani sang ibu. Mila terpaksa menolak semua tawarannya dan melepaskan kepergian ibunya. Mila pun berhasil kembali dari alam roh. Namun jiwa Ratih diambil oleh Badarawuhi dan dipilih untuk menjadi dawu. Ratih pun meninggal, sama halnya dengan ibunya. Keesokan harinya mereka memaksa untuk meninggalkan desa itu. Dan Mbah Buyut sempat mengatakan bahwa hanya Milahlah satu-satunya dawu yang bisa kembali dari Angkara Murka. Saat tiba di rumah, Mila pun mendapati ibunya yang juga telah meninggal dan film pun selesai. Nah, gimana nih guys dengan ceritanya? Coba komen dong. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.